Selamat pagi semuanya. Tolong dibuka webcam kalian. Bisa dengar suara saya? Bisa kedengaran ya, Dek? Bisa, Pak. Oke. Ini karena permintaan dari kalian, jadi kita hari ini online ya, dalam suasana menyambut Nyepi. Mungkin ada yang sudah pulang kampung, sudah mempersiapkan pengerupukan besok. Jadi kita online untuk hari ini. Mohon nanti eh, siapa sih ininya? Oh, nanti Gus Rizky di rekap absen teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Oke, saya akan lanjutkan materi yang sudah kita bahas terkait dengan analisis struktur metode matrik yang memang pada kesempatan ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Ya, pertemuan kita yang ketiga ini berkaitan dengan, saya mulai dengan materi yang pertama, itu adalah analisis metode matrik pada trust. Ya. Trust materi sudah saya share lewat WhatsApp, jadi kalian bisa pelajari tadi. Dan saya akan share materi dulu yang akan saya jelaskan pada hari ini. Oke, ini adalah materi yang pertama dari buku yang Hibbeler, analisis struktur, dan saya coba bahasa Indonesia kan, jadi kalian nanti agar baca materi dan contoh-contoh yang ada di buku itu. Nah, kita akan mulai dengan dasar-dasar dari metode analisis struktur ini. Yang pertama adalah analisis struktur secara umum dengan metode metrik itu dapat dibedakan, eh, itu ada metode fleksibilitas yang sempat saya sampaikan, itu disebut dengan metode gaya, dan metode kekakuan. Atau yang metode kekakuan ini sering juga disebut dengan metode perpindahan. Ya, karena kita yang hasil dari analisis itu adalah kita memperoleh perpindahan dulu. Dari perpindahan kemudian kita hubungkan dengan kekakuan dan sehingga kita dapatkan gaya. Nah, metode kekakuan dapat dipergunakan untuk struktur statis tertentu dan statis tak tentu. Nah, ini kita tidak perlu mendefinisikan dulu tingkat ke statis tak tentuan daripada struktur. Tapi ini bisa langsung, kita tidak memandang apakah ini adalah struktur statis tak tentu ataupun struktur statis tertentu. Sehingga kalian tidak perlu ragu lagi di sana. Nah, metode kekakuan akan menghasilkan perpindahan seperti yang saya bilang tadi. Produk dari analisis kita itu adalah perpindahan. Dan gaya secara langsung berdasarkan perpindahan itu sendiri. Nah, kalau dibandingkan dengan kedua metode ini, maka formulasi matrik
digunakan, pada komputer, ya, program-program software yang kalian, pakai di teknik sipil itu, kebanyakan mengacu kepada metode, kekakuan ini atau metode perpindahan. Baik itu SAP 2000, ETABS, itu adalah berdasarkan metode-metode kekakuan ini. Oleh karena itu, bagaimana kita menyusun matrik kekakuan. Nah, inilah pentingnya penyusunan daripada matrik kekakuan. Seperti materi yang minggu lalu saya sampaikan, itu adalah bagaimana konsep daripada metode kekakuan itu kita hanya memakai rumusan ini saja. Secara umum, K kali delta. Itu adalah Q itu adalah gaya, K itu adalah kekakuan, delta adalah perpindahan. Ya, selama struktur kita masih bersifat elastis, maka konsep ini kekakuannya akan bisa dihitung dari properti struktur itu sendiri. Nah, dasar-dasar untuk rangka batang, jadi kita masuk ke struktur rangka batang. Kalian misalkan sistem strukturnya ada yang rangka batang, ada yang struktur balok, ada struktur portal, ya. Nah, kita pertama mulai dengan rangka batang yang agak rumit sedikit. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa setiap batang itu memiliki identitas. Kalian berikan dulu identitasnya. Ini metodenya mungkin kita menggunakan adalah direct stiffness method, ya, metode secara langsung. Jadi batangnya kita berikan identifikasi. Kalau dari gambar 13.1 ini, kita berikan identifikasi 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Jadi rangka batang di gambar 13.1 ini itu adalah disusun oleh 5 batang. Kemudian semua join atau titik-titik buhul daripada rangka batang ini kita berikan identifikasi. Itu mulai 1 juga, 2, 3, 4. Ada 4 titik buhul. Nah, untuk membedakan mana itu nomor batang dan nomor titik buhul, kalian bisa bedakan dengan kotak dan lingkaran. Jadi ini adalah untuk memudahkan. Itu yang pertama. Kemudian setiap batang itu kalian identifikasi sebagai mana yang pangkal, mana yang ujung. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana kita mengidentifikasi ini? Kita berikan tanda panah. Tanda panah di setiap batang itu. Adakah perbedaan kemanakah tanda panah yang harus kita buat? Itu bebas. Kalian boleh mendefinisikan tanda panah itu ke arah mana saja. Tetapi sekali kalian menentukan arah tanda panah itu jangan diubah di tengah jalan. Karena itu adalah sebagai dasar nanti kalian melakukan perhitungan selanjutnya. Karena tanda panah ini akan memberikan identifikasi bahwa mana pangkal, mana ujung daripada batang itu sendiri. Ya. Jadi kita sebut dengan near end atau pangkalnya atau ujung dekatnya dan far end atau ujung jauhnya. Itu. Ada 3 poin yang harus kalian setiap melakukan analisis struktur dengan metode kekakuan langsung ini. 3 poin ini mutlak harus kalian lakukan pertama kali. Identifikasi batang, identifikasi join, berikan arah daripada elemen itu. Nah, konsep ini akan berlaku nanti sampai semua sistem struktur yang kalian akan tinjau. Baik itu balok, baik itu misalkan portal, ataupun rangka batang ini. Ya. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita memberikan identifikasi koordinatnya. Jadi, di dalam analisis metode matrik ini, kita memiliki 2 sistem koordinat. Satu adalah koordinat global, yang ini. Ya, misalkan kalian pasang di sini koordinat global.
X dan Y. Nah, ini koordinat globalnya kita pakai X dan Y ya, tanpa ada aksen. Kemudian ada yang namanya adalah koordinat lokal. Nah, inilah mulai berlaku tanda panah kalian. Misalkan batang 1 ini ya, tanda panahnya adalah seperti ini. Berarti ini adalah pangkal dan disinilah letak dari koordinat lokal itu, origin dari koordinat lokal. Jadi kita sebut dengan X aksen dan Y aksen. Nah, kemudian batang 4 tanda panahnya ke arah sini. Disinilah letak dari koordinat lokalnya. Ini adalah X aksen, searah batang itu adalah X aksen, kemudian tegak lurusnya adalah Y aksen. Nah, ini akan mengidentifikasikan mana yang pangkal, mana yang ujung. Tidak tergantung dari arah sumbu global. Ya, ini adalah koordinat global dan koordinat lokal. Nah, untuk mengkorelasikan koordinat global dan koordinat lokal, nanti kita akan belajar tentang mentransformasi perpindahan dan transformasi gaya. Nanti akan kita tentukan itu. Jadi, ada poin di samping identifikasi ini, kalian juga mengidentifikasi koordinatnya. Ya. Nah, itu apa dasar-dasar metode kekakuannya. Kemudian derajat kebebasan. Dalam rangka batang, itu adalah derajat kebebasan, jadi degrees of freedom. Setiap join itu memiliki derajat kebebasan. Di sini, ini join, derajat kebebasan itu bekerja pada join. Apakah perilaku joinnya adalah sendi, roll, dan sebagainya. Nah, pada rangka batang, itu ada 2 jenis derajat kebebasan. Ya, secara umum, sesungguhnya bukan hanya pada rangka batang saja, nanti secara umum, bahwa ada 2 jenis derajat kebebasan. Yang namanya adalah constraint atau unconstrained atau tidak diketahui, unknown. Misalkan derajat kebebasan di sini, itu kita tidak tahu berapa dia berpindah dan seterusnya. Dan constraint, ya, diketahui. Nah, bagaimana derajat kebebasan pun harus kita berikan identifikasi. Identifikasi, semua derajat kebebasan itu adalah memiliki identifikasi. Berikanlah nomor kecil untuk unconstrained yang tidak diketahui, nomor besar yang diketahui. Kenapa harus dibagi seperti ini? Karena ini adalah untuk memudahkan kita nanti menganalisisnya. Ya, apalagi analisisnya tidak menggunakan software komputer, tetapi kita secara manual yang akan kita pakai ke depannya ini. Nah, untuk kemudahan dalam partisi matrik kekakuan, unconstrained diberi nomor kecil, dan selanjutnya constrained diberi dengan nomor yang besar. Nah, ini penjelasan dari kenapa kita memberikan nomor itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kembali ke sistem struktur rangka batang, ya, kita setiap rangka batang itu memiliki, kita tahu bahwa rangka batang ini peletakannya adalah sendi. Titik buhulnya bersifat sendi. Kalau kalian belajar di statika, rangka batang itu hanya memikul gaya aksial, ya, gaya aksial, tidak memikul momen dan tidak memikul geser. Itu sifat dari rangka batang. Nah, kemudian kita kalau sudah itu identifikasi, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari matrik kekakuan satu batang ini. Jadi satu batang
Kemudian kalau ini strukturnya 13.1 ini adalah terdiri dari 5 batang, maka kita harus memiliki matrik kekakuan 5 batang. Kemudian dari 5 ini kita gabungkan menjadi matrik kekakuan struktur. Ini akan menjadi matrik kekakuan struktur gabungan, dan ini adalah matrik kekakuan batangnya. Ya, K dan K kecil. Simbolnya K kecil untuk batang. Nah, kita mulai dari ini. Member local stiffness matrix. Jadi, matrik kekakuan elemen struktur dalam koordinat lokal. Kalau kita berbicara dalam koordinat lokal, berarti koordinat yang menjadi pertimbangan kita, menjadi acuan kita adalah koordinat lokal. Itu adalah X aksen dan Y aksen. Kita lihat satu batang yang ini, kita kerjakan gaya pada DOF satunya. Ini kita berikan perpindahan. Kalian lihat di sini originnya ada di sini, ya. Ini ke koordinat Y aksen dan ini adalah X aksen. Y aksen. Kita berikan perpindahan DN aksen, DN. Itu adalah D near atau perpindahan lokal pada titik dekat pangkal. Ya. Karena ini, kalian sudah tahu bahwa kalau misalkan sebuah batang dibebani dengan perpindahan delta, ini adalah sama dengan dn, ya, dn, maka gaya yang ada di sini, F ini, itu sama dengan gaya adalah kekakuannya, kekakuan batang ini, dikalikan dengan delta. Atau K aksen, kekakuan batang itu dikalikan dengan dn, kalau bisa ini. Nah, inilah gaya yang bekerja pada pangkal N, near, itu adalah Kn aksen. Kekakuan daripada batang aksial itu adalah A, luas penampang, dikalikan dengan modulus resistasnya, dibagi dengan L. Dikalikan dengan delta, perpindahan yang kita berikan. Supaya batang ini menjadi setimbang, ya, batang ini menjadi setimbang, maka kalau di sini timbul gaya Kn aksen, maka di ujung yang satunya akan timbul gaya berlawanan sebesar Ki aksen F negatif. Ini adalah tanda gaya yang berlawanan. Besarnya sama. Oke. Itu untuk DOF yang DN. Kemudian kita juga sekarang balik kerjakan gaya di DF. Ya, tarik DF. Maka di F itu sendiri kita simbolkan dengan Ki F double aksen adalah A kali E bagi L kali DF. Begitu juga sebaliknya. Ini bekerja DF, yang di atas adalah DN. Sesungguhnya di dalam batang itu kemudian gaya yang bekerja keseluruhannya adalah merupakan resultan. Itu adalah Kn, gaya yang bekerja pada pangkal N itu adalah penjumlahan dari Kn aksen ditambah dengan Kn double aksen. Nah, dengan menjumlahkan itu, kita dapatkan besaran-besaran ini. Nah, besaran ini kemudian kita bentuk dalam bentuk matrik.
Nah, ini adalah matriknya. Kalau kalian Qn itu adalah ini dikalikan dengan Dn dan ini dikalikan dengan Df. Kalian akan mendapatkan nilai ini. Qf adalah ini dikalikan dengan, inilah perkalian matrik biasa, baris dikalikan dengan kolom. Ya. Kalian akan mendapatkan matrik ini. Jadi kekakuan daripada bagian depan daripada elemen ini, ya, batang ini, bagian depannya A kali E dibagi dengan L dikalikan dengan matriks 1 minus 1 minus 1, 1, itu adalah kita sebut K aksen. Jadi kekakuan batang dalam koordinat lokal. Ya, kekakuan batang dalam koordinat lokal. Jadi K aksen. Ini sama bentuknya semua. Kalau kalian lihat, rangka batang dalam koordinat lokalnya itu akan memiliki bentuknya sama, matriknya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah luas penampangnya. Kalau misalkan batang kalian memiliki luas penampang 100, yang satunya adalah 50, itu pasti berbeda kekakuannya. Begitu juga dari material yang dipergunakan, karena ini berkaitan dengan modulus elastisitas. Minggu lalu di awal perkuliahan saya sudah menyampaikan modulus elastisitas itu apa gitu. Itulah properti material di dalam kondisi elastis. Baja memiliki modulus elastisitas berbeda, kemudian beton memiliki modulus elastisitas berbeda, kayu juga memiliki modulus elastisitas yang berbeda. Kemudian variabel yang membedakan lagi adalah panjangnya. Kekakuan itu tergantung dari panjangnya. Ya, propertinya. Kalau misalkan pendek, walaupun dimensinya sama, dia akan lebih kaku. Karena kekakuan itu berbanding terbalik dengan panjang batangnya. Ini juga sudah saya sempat sampaikan minggu lalu kalau kalian perhatikan itu. Oke, nah ini K aksen, jadi kalian bisa hafalkan ini. Satu formulasi itu. Nah, dari semua ini kemudian kita akan menggabungkan. Ini baru dalam koordinat lokalnya. Namun, rangka batang kita untuk bisa menggabungkan ke dalam bentuk kekakuan global dalam koordinat global, maka kita harus mentransformasi. Nah, transformasi ini kenapa? Karena kalian lihat di sini itu adalah berbeda-beda sekali. Arahnya berbeda-beda, arah koordinatnya, maka kita harus membawa matrik kekakuan ini ke dalam K tanpa ada aksennya. Nah, di situ dijelaskan bahwa matrik K aksen disebut matrik kekakuan elemen. Matrik kekakuan semua batang dari rangka batang adalah sama. Koefisien dalam K aksen disebut member stiffness influence coefficient. K aksen IJ berarti gaya pada join I bila unit perpindahan dikerjakan pada join J. Misalkan I sama dengan J sama dengan 1, maka K11 yaitu gaya pada near join bila far join tetap dan near join mengalami perpindahan Dn sama dengan 1. Nah, ini adalah Qn11. Begitu juga untuk yang kondisi lainnya. Ini penjelasan dari maksud matrik ini. Ya. Nah, untuk bisa kita melakukan transformasi dari kekakuan lokal ke kekakuan global setiap batang itu, maka kita membutuhkan matrik transformasi. Alasannya kenapa? Karena seperti dijelaskan, bahwa struktur rangka batang terdiri atas beberapa batang dengan orientasi batangnya berbeda. Jadi kalian lihat ini tergantung sumbu lokalnya bisa miring, bisa tegak lurus, dan seterusnya.
orientasinya berbeda terhadap sumbu global. Maka oleh karena itu kita membutuhkan matrik transformasi perpindahan maupun gaya. Bagaimana menyusun matrik transformasinya? Sekarang kita lihat. Seperti awal tadi bahwa sumbu global itu adalah X dan Y. Ya, sumbu lokalnya adalah X aksen dan Y aksen. Antara sumbu global dan sumbu lokal itu ada sudut. Nah, misalkan ini sumbu globalnya, dan ini sumbu lokalnya. Dia akan memiliki sudut X ke X itu kita sebut dengan delta X, X ke Y itu kita sebut dengan delta Y atau theta Y. Ya, sekarang ada sudut theta X dan theta Y. Nah, ini disebutkan theta X dan theta Y adalah sudut terkecil antara koordinat global XY terhadap sumbu lokal X aksen dan Y aksen. Kalau kita simpulkan kemudian cos theta X itu dengan lambda X. Cos theta Y adalah lambda Y. Kalian bisa lihat di sini ya. Kalau cos ini dibagi dengan sisi miring ini, ya. Tentu sisi miring ini memiliki koordinat di sini adalah X dan Y. Ini adalah koordinat F, ini koordinat N. N memiliki X dan Y juga. Sehingga lambda Y atau cos theta Y itu sama dengan cos theta Y, ya, ini cos theta Y adalah YF dikurangi dengan YN dibagi dengan panjang batang. Bagaimana kalian mendapatkan panjang batang ini dengan trigonometri? Itu adalah akar kuadrat dari segitiga ini dan ini, sisi ini dan sisi ini. Itu panjang batang. Jadi lambda X juga sama, adalah sisi. Jadi sekarang kita memiliki simbol lambda X dan lambda Y. Nah, untuk mentransformasi, menyusun matrik transformasi perpindahan ini, kita berikan sekarang pada nodal N itu adalah perpindahan dnx dan dny. Ini huruf besar D-nya. Kalau D kecil itu perpindahan dalam sumbu lokal. Kalau D-nya besar itu adalah perpindahan dalam sumbu global. Nah, sekarang kita memiliki dn. Nah, ini sumbu N, kita berikan perpindahan ke sini. Ya. Maka kalau misalkan kita lakukan proyeksi dari perpindahan ini, kita misalkan berikan dnx perpindahan ke sini, dnx ke arah y, maka kita mendapatkan proyeksinya. dn itu kemudian adalah dnx cos theta dan dny cos theta y. Begitu juga untuk kondisi yang df. df kita akan memiliki dfx cos theta y, dfy cos theta y. Nah, dengan simbol lambda tadi, lambda x dan lambda y, kalian akan mendapatkan hubungan antara perpindahan lokal dengan perpindahan global dari batang itu. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau saya bisa simbolkan seperti ini, D ini adalah perpindahan lokal dalam koordinat global. Ini adalah matrik transformasi perpindahan.
ini adalah perpindahan global dari batang itu. Sehingga di sini ada T, ini adalah matriks transformasi perpindahan. Displacement transformation matrix. Jadi kalian bisa hafalkan. Kalau berkaitan dengan N, ya, ini adalah ujung, ini adalah pangkal, ini adalah pangkal. Jadi ujungnya 0, ini berkaitan dengan F. Ini adalah N dan F. Oke. Nah, dengan menggabungkan semua itu, matriks transformasi gaya juga sama prosesnya. Jadi kalian bisa lihat, kita memberikan gaya, proses seperti ini sama, dan kita bentuk dalam bentuk matrik. Ini kemudian gaya dalam koordinat global, gaya dalam koordinat lokal. Sehingga pengalinya ini adalah transformasi. Kalau kalian lihat bentuk daripada matrik ini, itu adalah matrik transpose. Matrik transpose itu adalah baris menjadi kolom. Kalau ini adalah matrik matrik transformasi perpindahan, dan ini adalah matrik transformasi gaya. Jadi bentuknya sama, hanya saja transformasinya ditranspose saja. Nah, dengan mengetahui formulasi-formulasi ini, maka kita bisa menyusun member global stiffness metric. Jadi, matrik kekakuan elemen itu dalam koordinat global. Ini adalah kita sudah dapatkan tadi, itu adalah dalam koordinat lokal. Ini adalah matrik transformasi perpindahan, ini adalah matrik transformasi gayanya. Kemudian kita gabungkan, D ini kita bawa ke sini, ya, kita akan mendapatkan bentuk persamaan ini. Ya. Kemudian, dari D ini kita bawa ke C, ya, Q-nya ini, kita bawa ke sini, maka kita akan mendapatkan hubungan ini. Q besar, D besar, ini sudah dalam bentuk koordinat global. Sehingga kalau ini mau disederhanakan, kita simulkan T transpose kali K aksen kali T itu dengan K kecil yang tanpa aksen, maka kita memiliki persamaan ini. Jadi, apa yang sudah kita susun adalah mendapatkan matrik kekakuan batang dalam koordinat global. Ini simbolnya seperti ini. Matrik kekakuan batang dalam koordinat global. Jadi kalian sudah mendapatkan K aksen, ini tadi sudah tahu, dan sekarang kita sudah mendapatkan K kecil dalam koordinat global. Ini adalah lokal, ini adalah global dalam ini kalian harus hafalkan ini. Kalau ini dikalikan, kalian akan memiliki ya bentuk seperti ini. Ini adalah NX, NY, FX, dan FY. Kalau kalian lihat bahwa ini adalah nomor pangkal, ini adalah nomor ujung. Atau DOF di ujung. Ini juga DOF di pangkal, ini adalah DOF di ujung. Jadi kalau ini misalkan nomornya nanti sudah ada, maka kalian masuknya nomor di sini. Ya. Nah, matrik kekakuan itu adalah, kalau kalian bisa perhatikan di sini, diagonal, positif, dan simetris. Simetris ini sama dengan yang ini, kemudian ini sama dengan yang ini,
kemudian ini sama dengan yang ini. Ini adalah simetris. Dengan mirrornya adalah sumbu diagonal. Karena rangka batang memiliki 2 DOF di setiap pangkalnya, ini adalah NX, DOF-nya adalah NY, ini adalah FX, yang horizontal adalah X, kemudian ini adalah FY. Maka ada 4 DOF, matriknya ini adalah 4 kali 4. Nah, ini sudah ada jelaskan simetrik diagonal positif. Oke, tahap ini sudah kita lewati. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus menggabungkan matrik-matrik kekakuan ini untuk mendapatkan kekakuan global struktur. Thrust stiffness metric, jadi menggabungkan kekakuan ini. Jadi di awal tadi saya sudah sampaikan, matrik kekakuan struktur itu adalah dibangun dari matrik kekakuan dari masing-masing batangnya. Sehingga kekakuan global struktur itu adalah penjumlahan dari matrik ini. Bagaimana menjumlahkannya? Kalian harus melihat DOF-nya dan hubungan antara pangkal dan ujung dari join-join itu. Sehingga di sini K kita, kalau misalkan kalian memiliki 5 batang seperti tadi, maka ini adalah penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. KI. Atau ini sama dengan K1 ditambah K seterusnya sampai dengan K5. Tetapi ingat bahwa penjumlahan ini bukan penjumlahan aljabar. Karena kalau misalkan struktur kalian tadi, ya, seperti tadi, nah mungkin ini penjelasannya bahwa penggabungan ini dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, identifikasi elemen batang, nodal, dan sangat diperlukan seperti tadi. Ukuran dari matrik K sama dengan nilai terbesar dari DOF yang dihitung. Kalau kalian lihat struktur ini, rangka batang ini ada DOF-nya 8 terbesar nilainya. Karena setiap join memiliki 2. Maka ukuran matrik kekakuan K ini nanti, K besar ini, adalah 8 kali 8. Kalian harus menginverse nanti 8 kali 8 ini. Disinilah perlu bantuan dari software untuk melakukan inverse matrik. Karena kalian akan memakai ini. Q sama dengan K kali delta. Yang kita cari adalah dari sini. Maka delta sama dengan Q dibagi dengan K. Atau dengan kata lain, ini adalah K pangkat min 1 itu adalah inverse dikalikan dengan Q. Maka kalian harus menginverse matrik 8 kali 8 ini. Ini baru 8 kali 8. Nanti bisa 100 kali 100. Maka di situ perannya software untuk melakukan inverse metric. Oke. Nah, ini contoh yang bisa kalian baca nanti. Ikuti, kerjakan ini. Ya, ini membersnya dihitung mungkin panjangnya adalah 10 feet. Ini contoh dari buku contoh 13.2. Ya, kita bisa hitung lambda X-nya dan lambda Y untuk member 1. Nah, bagaimana penomorannya? Ini diberikan nomor dulu. Langkah awalnya ini, jadi ini batang 1, sudah ada nomor join, nomor batang, nomor DOF sudah ada.
maka kalian bisa menghitung untuk batang 1 panjangnya 10 feet. Jadi lambdanya adalah 10 dikurangi 1, lambda X, lambda Y. Kemudian K11 ini langsung. Nah, ini adalah batang. Ini nomor ini perlu kalian isi untuk mengingatnya. Ini adalah X. Halo? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Oke, tadi sempat ada drop internetnya. Oke, K1 kita sudah dapatkan, kemudian kita juga cari K2, K3, karena ini ada 6 batang, kita harus memiliki K6, K4, K5, dan K6. Setelah ini didapatkan, maka kita menggabungkan matrik ini. Ya. Kalian untuk menggabungkan ini DOF-nya diberikan nomor dari kecil sampai terbesar, ada 8. Begitu juga 8. Sekarang kita lihat influence koefisien matriknya, 1, 1. Dari ke-6 ini, yang manakah memiliki nilai 1, 1? 1 ini, di sini nilainya 0, kemudian 1, 1 sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Jadi 0 plus 0, balik. Oke, ini ada 1, 1. Lagi 1. Jadi di influence stiffness metric 1, 1, K11 itu ada 0,1 kontribusi dari batang 1. Kalian lihat ini batang 1 ini ada di DOF ini. Batang 1, batang 2, dan batang 3. Jadi ada yang terkoneksi batang ini adalah ada 3. Ada 0,1, 0,035, dan 0. Jadi ini mengisi poin ini. Nah, inilah kita sebut tadi hati-hati dalam menggabungkannya, tidak menjumlahkan begitu saja. Sekarang kita random, ambil di 56 ini. Jadi baris ke-5 kolom baris ke-6 kolom ke-5. Kita lihat di ke-6 batang ini. Di sini ada enggak 56 adalah 0. Kemudian di sini enggak ada, di sini enggak ada, di sini tidak ada, di sini barisnya 5, kolomnya 6, inilah minus ini. Kemudian barisnya 5, kolomnya 6, ini 0. Jadi hanya ada minus 0,035. Nah, itu teknik penggabungan dari dari matrik kekakuan global ini. Ya. Nah, setelah kita menggabungkan, kita akan bekerja dengan persamaan ini. Ini disebut dengan structure stiffness equation atau persamaan kekakuan struktur. Nah, untuk memudahkan di dalam pengelompokan nomor tadi, maka kita bisa melakukan konversi dipecah ini karena matrik Q ini adalah ada yang noun, ada yang unknown. Maka ini juga bisa dipartisi, ini juga bisa dipartisi. Maka inilah memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan itu. Nah, prosedurnya secara sederhana, yang pertama adalah tentukan koordinat
globalnya, beri identifikasi, tentukan 2 grup DOF tadi. Nah, dari permasalahan ini kita bisa menentukan manakah yang displacement yang diketahui dan displacement yang tidak diketahui. Ini bisa dilihat. Kemudian kita susun matrik kekakuan di masing-masing batang. Kemudian gabungkan partisi matriknya, hitung unknown, DOF, dan keynown. Nah, ini contoh 13-3. Kalian bisa pelajari. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan DOF yang diketahui. D-noun ini nilainya 0. Dari mana mendapatkan? Ini kita sudah 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Kenapa 0? Karena perpindahan itu tidak mungkin terjadi. Karena dia peletakannya adalah sendi. Ya, sudah ditahan di situ. Nah, silahkan nanti dicoba ini. Ya, contoh-contoh ini sudah jelas dari buku. Nah, saya rasa untuk pertemuan kali ini, saya stop dulu sampai di situ. Nanti saya akan berikan satu contoh, satu tugas. Nanti minggu depan kita akan berbicara tentang incline support dan thermal changes. Termasuk juga fabrication error, dan yang terakhir adalah space trust. Nah, ini materi nanti. Untuk saat ini kalian harus memahami dulu bagaimana membangun matrik kekakuan dari batang, kemudian batang dalam sumbu lokal, batang dalam sumbu global. Selanjutnya adalah kalian menggabungkan matrik kekakuan itu, dan seterusnya adalah menyelesaikan dari analisis rangka batang ini untuk kondisi yang normal dulu. Nanti ada kondisi-kondisi di mana rangka batang kalian itu terletak pada peletakan yang miring, incline support. Ada juga pengaruh suhu. Mungkin panjang batangnya mengalami pemendekan atau terjadi perpanjangan karena muainya. Misalkan karena baja, panas tinggi, yang kalian sudah potong, jadi dia menjadi lebih panjang sedikit. Atau misalkan pada waktu pengerjaan di workshop itu terjadi kesalahan potong. Bagaimana nanti mengatasi hal itu? Itu namanya adalah fabrication error. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa untuk hari ini kita bahas. Yang selanjutnya nanti kalian bisa coba-coba contoh soal ini. Dari sisi teorinya itu sederhana, tetapi aplikasinya akan banyak. Maka cobalah segala bentuk aplikasi yang mungkin terjadi. Jadi kalian coba kerjakan dengan juga menggunakan ini, apa namanya, MATCAD. Kalian bisa hitung contoh yang tadi. Oke, kalian bisa coba contoh 13-3 ini, pergunakan MATCAD sebagai bentuk latihan kalian mempergunakan MATCAD. Ya, dicoba ini. Sebelum kalian mencoba nanti mengerjakan dengan mengerjakan tugas yang pertama nanti dari saya. Nah,
Ini sudah ada jawabannya, kalau jawaban kalian sudah benar, berarti sudah, sesuai MATCAD yang kalian buat. Prosesnya, prosedurnya sama seperti yang, eee, saya sampaikan tadi. Ini hanya terdiri dari 2 batang. Oke, kalian akan mendapatkan perpindahan, dari perpindahan ke global, kemudian, kalian akan mendapatkan gaya-gaya pada, masing-masing batang itu. Saya rasa itu juga, itu dulu. Ada pertanyaan? Pas? Pak, izin bertanya untuk tugas nanti yang dikirim itu dikerjakan dalam MATCAD. Iya, dikerjakan dalam MATCAD boleh. Baik Pak, terima kasih. Itu deadline-nya kapan ya Pak? Nanti di tugasnya itu ada Oh, petunjuknya nanti. iya baik Tapi Pak. bisa jadi untuk yang pertama ini saya, dikerjakan tulis tangan dulu. Tapi kalian bisa melakukan inverse-nya di MATCAD. Tapi jawabannya tulis tangan dulu. Karena nanti takutnya kalian minjem MATCAD satu dengan yang lainnya. Tinggal copy paste saja, diganti namanya, ya, kumpul gitu. Jadi setelah dicek, sama semua MATCAD-nya. Jadi paling tidak kalian menulis, ya, kerjasama boleh ya, tetapi cobalah tulis karena dengan kalian menulis, itu secara tidak langsung kalian sudah melatih, eee, 4 3 mungkin, tiga cara. Satu adalah menulisnya, dia motorik, jadi kalian ingat, kemudian kalian melihatnya, dan kalian mendengarkannya hari ini. Jadi, perangsangan pada saraf-saraf yang mungkin bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan tadi. Tapi memang memberatkan sedikit, ya. Ini Bapak ini udah pakai MATCAD, sudah otomatis, kenapa ditulis tangan lagi gitu, pasti ada yang protes seperti itu, ya. Tapi ini tujuannya adalah untuk melatih, saraf motorik kalian. Ya nanti saya berikan petunjuk di, soal itu, kapan dikumpulkan, model soalnya seperti apa, ya, itu aja. Oke, cukup? Mungkin itu bagus nanti saya berikan sebelum nyepi, sehingga kalian sambil menyepi mengerjakan tugas. Jadi waktunya seharian di rumah. Jadi tidak ada diskusi, diskusinya pakai online aja kalau internetnya hidup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon nanti, koordinator kelasnya, ya, Gus, Rizky, di absen teman-temannya, dan dicatat siapa yang belum, tidak masuk hari ini. Ini ada 24 orang yang bergabung, Ada, selain di saya. awal ada beberapa sih Pak yang udah join. Mungkin tadi ada kendala sinyal. Iya, nanti silahkan silahkan aja di ini kan. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini dulu, sampai ketemu, minggu depan, mungkin offline, ya. Mudah-mudahan kita bisa, offline. Terima kasih, Oke, Pak. ya, selamat nyepi, selamat berkontemplasi area nyepi, dan besok pengerupukan, hati-hati, jangan, ini mengundang kala lagi.